Sahabat Hikmah, perbuatan tak bermoral dilakukan oleh Sarif, pelaku penculikan anak berhasil dihentikan jajaran kepolisian sektor Naringgul, Cianjur, Jawa Barat. Sebelum diringkus polisi, Sarif diketahui telah menculik seorang bocah perempuan berusia 11 tahun dan menyekapnya selama 4 tahun. Korban yang kini berusia 15 tahun alami trauma berat. Selama 4 tahun masa penculikan, korban kerap disetubuhi oleh Sarif bahkan hingga kini hamil 9 bulan. Meskipun ayah korban mengenali pelaku, upaya pencarian nyatanya tak semudah yang dibayangkan. Selama 4 tahun pelarian, Sarif beserta korbannya kerap berpindah-pindah tempat. Dari keterangannya, Sarif bahkan sempat tinggal di kawasan Garut dan Bandung. Di hadapan petugas, pelaku mengakui segala perbuatannya. Tanpa ragu, ia pun menegaskan jika selama penculikan ia telah mencabuli korban hingga lebih dari 15 kali. Selama 4 tahun, orang tua korban tak pernah berhenti mencari anaknya. Untuk membiayai ongkos selama pencarian, orang tua korban bahkan terpaksa menjual rumah. Meski kini anaknya telah ditemukan, ayah korban tak bisa menutupi kesedihan saat melihat kondisi buah hatinya hamil karena ulah penculik. Sementara korban yang alami trauma berat tengah ditangani pihak terkait. Sahabat, kisah di balik hikmah. Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan serupa. Pertama, nilai pelajaran. Sebaiknya seorang ibu betul-betul meluangkan waktu, konsentrasi menjaga anaknya. Kejadian seperti ini tentu tidak akan terjadi apabila ibunya betul-betul mengawasi anaknya dengan sebaik-baiknya. Seorang suami tentu tidak bisa melakukan pengawasan kepada seorang anak dalam 24 jam. Kenapa? Karena memang suami lebih banyak di luar untuk cari nafkah, menghidupi dan menafkahi anak dan istri. Itulah sebabnya istri punya kewajiban mendidik dan memelihara anak. Kenapa? Karena istrilah yang lebih banyak di rumah. Ada beberapa kejadian anaknya diculik. Kenapa? Karena orang tuanya tidak ada di rumah. Maka kejadian ini mesti pelajaran buat orang tua, terutama istri, seorang ibu untuk lebih mawas diri dan lebih konsentrasi memelihara anak. Kasus ini dari sisi lain lagi kita melihat bagaimana hukumnya karena orang tuanya malu dan si anak sendiri trauma lalu ingin menggugurkan bayi atau janin yang ada dalam rahim korban pemerkosaan. Terjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada ulama yang mengatakan dihalalkan, dibolehkan untuk menggugurkan anak tersebut dengan catatan usianya belumlah sampai 40 hari. Itu ya, boleh digugurkan dengan catatan usianya belum sampai 40 hari. Apabila usianya sudah lebih dari 40 hari, maka sudah haram untuk digugurkan. Pendapat kedua, ya, tidak ada sama sekali jalan untuk menggugurkannya. Wilayah pengguguran bayi korban pemerkosaan seperti ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ada yang menghalalkannya dengan catatan umur janin itu tidak lebih dari 40 hari. Dan ada juga ulama yang mengatakan haram sama sekali karena sudah punya ruh yang boleh berhak untuk mengangkat ruh itu atau mengambil ruh dan nyawa itu ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah dari kejadian-kejadian ini semestinya tidaklah terjadi apabila dalam rumah tangga kita betul-betul kedua belah pihak, orang tua, suami, istri, ibu, bapak menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian hukum-hukum agama diterapkan. Kemudian yang paling penting, negara memberikan jaminan keselamatan, jaminan keamanan bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal kejadian seperti ini. Saya juga tidak habis pikir bagaimana cerita kok bisa sampai 4 tahun tidak ditemukan. Nah, ini tentu bisa dikaji, dipelajari lebih jauh lagi dan menjadi pelajaran agar tidak terulang di masa-masa yang akan datang. Saudaraku, kejadian seperti ini tidaklah ada faedah apabila kita tidak mengambil iktibar dan pelajaran di dalamnya. Dan pelajaran yang ada di dalam ini satu di antaranya kekerabatan dalam rumah tangga. Saya tidak tahu secara jelas apakah anak yang diculik ini punya saudara.
Biasanya kalau kita punya saudara, kita bermain selalu bersama saudara. Nah, saya waktu kecil, kalau saya pergi main, pasti adik saya ikut dan kakak saya bersama saya. Sehingga apa? Ada kontrol, ada pengawasan di antara kami bersaudara. Cuma karena kemajuan teknologi, kemajuan hilangnya ikatan persaudaraan dalam rumah tangga, sehingga ada orang bersaudara tidak punya kekerabatan, tidak punya ikatan emosi yang baik. Saudaranya sibuk dengan handphonenya, adiknya sibuk dengan gamenya, kakaknya sibuk dengan lain-lain sebagainya. Akhirnya apa? Mereka tidak punya ikatan persaudaraan yang rapat. Akhirnya apa yang terjadi? Bisa terjadi seperti ini. Coba kalau kakak selalu mengayomi adiknya, adiknya lagi main bersama lainnya, maka tidak akan terjadi penculikan seperti ini. Saudara, Bapak Ibu sekalian, ambil pelajaran dari kejadian ini. Mari evaluasi kembali sistem mendidik anak kita, dan bagi pemerintah harus menjadikan kejadian ini evaluasi bagaimana melindungi masyarakat dari kejadian-kejadian yang sangat berbahaya dalam lingkup masyarakat ini. Dulu, zaman dulu, itu yang ada yang disebut rukun tetangga dan rukun warga, RT RW. Zaman saya kecil, itu satu rukun tetangga itu memang kita tahu. Oh ini si ini, oh ini si ini. Kita saling mengenal. Oh anaknya si ini. Kenapa? Karena kita ada silaturahmi. Lebaran kita saling mengunjungi. Nah sekarang satu komplek, kadang-kala nanti ada kasus teroris, nanti ada kasus pembunuhan, kasus perampokan. Barulah satu komplek hibut. Oh pantas, ini selama ini orangnya diam, tidak bermasyarakat. Nah inilah pentingnya dihidupkan kembali semangat bertetangga. Tetangga adalah saudara yang paling dekat. Saya punya saudara, tapi yang paling cepat menolong saya ketika kebakaran bukan saudara saya yang beda kabupaten, tapi siapa? Tetangga saya. Karenanya perlakukan tetangga dengan sebaik-baiknya. Sahabat, hikmah di balik kisah yang saya hormati. Dari rangkaian beberapa kejadian, mari mengambil pelajaran. 1, jadilah anak yang soleh dan soleha, dan jadilah orang tua yang menjalankan kewajibannya secara baik kepada anak-anaknya. Kemudian istri menaati perintah suaminya, dan suaminya mendidik istrinya dengan sebaik-baiknya. Sayang sekali apabila hidup kita yang ringkas ini, rumah tangga yang kita bangun dengan jeripaya ini berakhir pada penderitaan, tidak ada kedamaian dunia sampai akhirat. Rumah tangga kita harapkan menjadi sorga di dunia. Seperti Rasulullah sampaikan, baiti jannati, rumahku laksana sorga bagiku. Dan itu hanya bisa terjadi apabila rumah tangga ditopang oleh nilai-nilai agama. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.